Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nahaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anumikum fid darain amin. Ila qaulihi wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man kutila duna malihi fahuwa syahid. Man kutila duna malihi madluman fahuwa syahid. Man kutila duna malihi madluman falahul jannah. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat yang berbeda. Yang tercatat di sini man kutila duna malihi fahuwa syahid. Ada riwayat man kutila duna malihi madluman fahuwa syahid. Ada man kutila duna malihi madluman falahul jannah. Barang siapa yang dibunuh duna malihi tanpa hartanya fahuwa syahid, maka ia termasuk orang syahid, orang yang mati syahid. Ini menceritakan ada orang yang bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau ada orang yang ingin merebut hartanya? Lalu apa yang hendaknya dilakukan? Katanya Rasulullah, jaga harta kamu agar tidak diambilnya. Kalau dia melawan sampai ingin memukul dan membunuh, maka hadapi. Nah, bukan berarti kita harus membunuhnya atau memukulnya. Intinya jaga harta itu dengan perlawanan. Jika kamu terbunuh, maka kamu mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Karena itu di dalam beberapa bab fikih kita ini juga diajarkan untuk memuliakan yang kita miliki daripada harta. Dalam bab tayamum, ada kalanya karena harta kita tidak diwajibkan mencari air. Bahkan terkadang harta tadi itu bukan yang sangat berharga, seperti perhiasan, emas dan lain sebagainya. Bahkan terkadang ikhtisos, seperti pupuk. Seperti pupuk. Pupuk itu kan berarti olahan yang terdapat kotoran di dalamnya. Itu pun gara-gara itu terkadang kita tidak diwajibkan mencari air untuk berwudu. Sehingga apa? Sudah tinggalkan mencari air, berwudulah, tayamumlah.
haji. Kiranya kalau kita untuk berangkat menunaikan haji tidak aman harta kita, maka belum termasuk orang yang wajib melaksanakan haji. Karena di antara syarat kewajiban orang yang mampu untuk melaksanakan haji, di antara apa? Aman hartanya. Nah, selain aman nyawanya, tapi juga aman hartanya. Nah, bukan berarti apa? Kedunyan. Nah, bukan berarti kedunyan di sini. Nah, tapi menunjukkan apa? Ketika akan diambil secara zalim harta yang dimilikinya, maka ia memiliki hak untuk melawan dan menentangnya. Lah kalau digali ternyata banyak juga faedahnya. Di antara faedahnya itu agar yang mencuri atau merampas tidak mencuri. Secara tidak langsung seakan-akan kita nampak orang yang cinta dunia, padahal yang diajarkan di dalamnya agar yang mencuri itu tidak mendapatkan hukuman. Nah, kalau yang diambil besar banyak itu kan dia bisa kena had atau kena takzir. Nah, kalau kena had ya kan bisa hilang anggota badannya. Karena kalau dia di had karena mencuri nanti dipotong tangannya. Nah, membuat dia cacat. Kalau misalnya nggak dihad takzir, dia akan mendapatkan hukuman ya, sesuai yang ditentukan oleh pemimpin. Nah, kembalinya di siapa? Kembalinya menjaga yang mencuri atau yang mengambil agar tidak mendapatkan hukuman, bukan karena yang membentengi hartanya itu cinta dunia. Nah, sebetulnya seperti ini yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang orang yang melakukan kejahatan, jangan kita yang korbannya menganggap bahwa terzalimi, bukan. Justru ia yang telah menzalimi dirinya. Nah, kita yang terzalimi ini justru mendapatkan kenikmatan. Jangan dilihat kasat mata. Kalau kasat mata iya dibukuli sakit, tapi sebetulnya dia memiliki kenikmatan. Apa di antara kenikmatannya? Dakwah mustajabah, doa yang diijabahi. Kapan-kapan tadi wong doa diijabahi? Kapan coba? Orang yang dizalimi dakwanya diijabahi itu nggak harus orang Islam, bahkan orang kafir. Ketika ia dizalimi, doanya bisa diijabahi oleh Allah, apalagi seorang muslim. Ketika dizalimi, dia mendapatkan kemuliaan. Berarti yang menzalimi dapat apa? Nggak dapat apa-apa dia dari kemuliaan keistimewaan. Yang ada adalah kebinasaan. Yang ada kehancuran untuk dia. Sehingga kita ini yang terzalimi, korban, diajarkan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk bersabar, menggunakan kemuliaan yang Allah berikan untuk membukakan pintu hidayah bagi orang tersebut. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, seperti itulah ketika harta kita mau diambil, mau dirampas secara zalim, terlihat kita seperti apa? Orang yang cinta dunia, padahal justru kita menyelamatkan yang mengambil agar tidak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kejahatan yang dilakukannya. Kemudian di dalam hadis lain, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu bin niyat,
Ini terulang di telinga kita. Hampir semua umat Islam hafal hadis ini. Amal itu tergantung niat. Baik itu sahnya atau sempurnanya. Sahnya amal atau sempurnanya amal itu dengan niat. Amalnya sudah sah. Gimana niatnya? Baik, bagus, sempurna. Amalnya nggak sah, niatnya bagus, ya nggak keterima. Contoh, sholat nggak sah sholatnya, niatnya bagus, diterima sholatnya? Nggak diterima sholatnya. Kenapa? Sholatnya nggak sah. Sholatnya sah, niatnya bagus, diterima. Bahkan daripada sholat itu menjadi sempurna, komplit, lengkap. Jadi semuanya apa? Tergantung niat. Karena itu terkadang niat justru lebih baik daripada amalnya. Sesuai yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, niatul mukmin khairun min amalih, ya, atau ablaq min amalih. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Dari sisi apa kok menjadi lebih baik? Karena niat aman dari riya, aman dari sombong. Sebab tidak ada yang mengetahui niat seseorang kecuali Allah. Nah, kita yang duduk sekarang, niatnya datang ke sini apa nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Makanya kita nggak boleh menilai orang itu dari perbuatan. Terkadang nampaknya perbuatannya itu kecil biasa, tapi dia memiliki niat yang besar sehingga Allah memberikan ganjaran yang besar buat dia. Yang dilakukan kecil biasa, bukan hal yang wah, tapi dia memiliki niat sangat besar. Allah memberikan sesuai dengan niatnya, bukan dengan amalnya. Karena itu kita diajarkan itu melakukan segala sesuatu itu dengan niat. Mau belajar, niat. Seperti yang diajarkan oleh Imamul Haddad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa wal mudzakara wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamal. Niat. Ya. Niat, ya. Mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Niat mencari manfaat dan memberikan manfaat. Niat mengingatkan diri dan mengingatkan orang. Niat loh, niat. Berangkat ke masjid dari rumah, niat. Jangan cuma sekedar berangkat. Kalau sekedar berangkat ya kita mendapatkan dari langkah kaki kita. Tapi kalau kita niat, ketemu sesama muslim, salam, senyum, niat, ya. Barangkali ketika aku berjalan dari rumah ke masjid, orang yang memandangku dia bisa berubah. Yang tadinya malas menjadi semangat, yang tadinya nggak sholat menjadi sholat. Loh, akhirnya apa? Jalannya itu bukan hanya langkah kaki yang dihitung, tapi juga dari niatnya. Ya, karena itu kita harus pandai niat. Kalau para salaf itu mengajarkan niat kepada anaknya seperti mengajarkan Fatihah. Orang tua itu wajib mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anaknya.
Kenapa? Karena satu-satunya surat yang wajib dibaca saat sholat yaitu surat Al-Fatihah. Maka orang tua memiliki kewajiban mengajarkan sholat kepada anaknya, di antara sholat yaitu membaca Fatihah. Lah niat diajarkan oleh mereka seperti mereka mengajarkan Fatihah. Mau tidur diajarkan niat, bangun tidur mau keluar daripada rumah diajarkan niat, mau berangkat ke madrasah untuk menuntut ilmu dan sebagainya diajarkan niat. Nah, bahkan yang tidak tergambar di kita nih, nikah tuh diajarkan niat. Nah kalau kita kan nggak pernah mengingatkan anak kita kalau mau menikah ya, untuk niat, enggak, wis ditolekno babon dirapekno wis. Nah, metune ya sak mantu metune ya. Dadi kaya apa ndak weruh wis. Nah, tapi kalau mereka nggak mau, nyarinya yang harus, kemudian mau melaksanakan diajarkan niat, bukan agar tidak hanya memuaskan nafsu dan syahwat, niat. Niatnya apa ini? Mau menikah ini niatnya apa? Diajarkan. Bukan 10 niat, ratusan niat untuk menikah, sampai dijadikan buku tipis niat di dalam pernikahan. Nah, kurang apa coba? Itu menunjukkan bahwasanya apa? Bahwa niat ini ya, sangat mendukung untuk mendapatkan sesuatu yang spesial besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan al-amalu bin niat. Perang bersama Nabi tujuannya agar mendapatkan rampasan perang, nggak bernilai perangnya walaupun bersama Nabi. Perangnya bersama Nabi nggak bernilai. Sehingga pernah ada seorang perempuan itu ngelihat anaknya meninggal di dalam peperangan, mengatakan untung kamu nak, surga kamu dapat. Kenapa? Anggapannya meninggal di medan perang, apalagi bersama Nabi berarti syahid. Tapi Nabi mengatakan, dari mana kamu tahu kalau dia dapat surga? Lah kalau perangnya niat mendapatkan harta rampasan perang, artinya apa? Menunjukkan bahwasanya apa? Syahid itu masih tergantung dengan niatnya, walaupun gambaran hukumnya dia syahid, tapi di sisi Allah belum tentu dia syahid. Kenapa? Karena niatnya. Yang menggagalkan dia di sisi Allah syahid karena niatnya. Ya, kita juga gitu, melakukan kebaikan ini niatnya apa? Nah, karena melakukan kebaikan itu kan terdapat di dalamnya niatnya, tujuan-tujuan. Nah, ada yang tujuannya supaya dibilang baik, ada tujuannya supaya dibilang soleh, ada tujuannya supaya ini supaya itu. Ya percuma. Walaupun sangat bagus apa yang dia lakukan, tidak akan bernilai itu semuanya. Ya. Dan itu kita diingatkan oleh Rasulullah, al-a'malu bin niat. Amal itu tergantung dengan niat. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpinnya suatu kaum itu adalah khadimuhum, pelayannya. Nah, jadi yang melayani itu adalah pemimpin, bukan yang dilayani. Nah, jadi yang melayani itu adalah pemimpin. Nah, ada yang mengatakan Sayyidul qaum khadimuhum wasakihim akhiruhum syurbah. Pemimpin kaum itu yang melayani mereka, dan yang memberikan minum kepada mereka kaum, dia yang terakhir minum. Nah, dia yang terakhir minum. Digambarkan seperti Abu Hurairah. Nah, dia pemimpin apa? Ahlus Sufah, sahabat Ahlus Sufah. Ketika Nabi mendapatkan hadiah susu yang diperintahkan untuk menuangkan minum
oleh Rasulullah Abu Hurairah. Nah, ketuanya mereka, ketuanya Ahlus Suffah. Nah, apakah Abu Hurairah menjadi orang yang pertama minum? Tidak. Abu Hurairah menjadi orang yang terakhir minum daripada Ahlus Suffah. Nah, jadi setelah menuangkan untuk mereka semuanya, baru Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah untuk minum. Dan yang menjadi pemimpinnya Ahlus Suffah dan pemimpin semuanya yaitu Nabi Muhammad terakhir. Setelah Abu Hurairah minum baru Nabi minum. Itu Sayyidul Gam khadimuhum. Jadi yang melayani itu adalah pemimpinnya, bukan yang dilayani. Nah, kalau kita mau arti seorang pemimpin yang benar, nah, kita melayani, bukan minta dilayani. Nah, karena yang melayani itu adalah yang pemimpin, yang dilayani bukan pemimpin. Yang minta diambilkan, yang minta dicucikan, yang minta itu bukan pemimpin. Yang melayani yang memimpin. Nah, dipijeti, orang lihatnya, yang dipijeti adalah pemimpin, majikan. Yang mijeti pembantunya. Enggak, keliru. Yang mijeti itu pemimpinnya. Tapi ndelok sapa sing dipijeti? Nah, yang dipijeti siapa? Oh, suami mijeti istri, pemimpinnya. Kalau istrinya yang mijeti, berarti istrinya pemimpinnya. Ya istri perlu dipijeti kan apa? Lo nyapu, gendong anaknya, masak, pijeti. Siapa pemimpin? Istri? Bukan. Suaminya pemimpin. Kalau diperintah istrinya pijetono, kamplengen, ngelamak berarti itu. Istri minta dipijeti, ya kamplengen. Tapi kalau suami tidak diminta mijeti, bagus. Nah, pemimpin. Nah, atau bercanda dengan istri, dengan suaminya, pijetono telah mas, pijetanmu enak mas, nah, bercanda itu tidak apa-apa. Tapi lek ngongkon, mas pijeti, ngelamak ya. Nah, bangku iki uncal nang dase. Ya. Nah. Orang tua ke anak, mijeti anak orang tuanya ke anaknya. Nah. Anaknya sakit, siapa yang gendong? Orang tuanya. Anaknya mau ke dokter, dipegangi untuk naik ke mobil. Masa pembantunya anak? Bukan, pemimpinnya. Nah, pemimpinnya tergantung lihat. Nah, katanya Nabi Sayyidul Gam khadimuhum. Yang minta dilayani walaupun itu gambarannya pemimpin, itu gambar pemimpin. Itu adalah pembantu pelayan. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki hati kita dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang tulus, niat-niat yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga kita dari segala keburukan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.